ciri-ciri robot yang money game itu kayak gimana, Mas? Yuk kita bahas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita, NFC Forex TV ini ya. Ini banyak banget video-video di sini, selalu kita bilang tempatnya trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman di video kali ini saya pengen sharing sama teman-teman semua tentang robot trading lagi-lagi karena makin banyak pertanyaan yang masuk tentang robot gitu ya. Plus ada juga ngomongin tentang history trading NFC selama bertahun-tahun terakhir ini, komen saya gimana dan apa yang perlu teman-teman tahu sebagai update-nya. Nah, ini makanya jadi video menarik banget deh. Ini saya lagi di belakang rumah lah kurang lebih ya gitu ya. Jadi ini lagi menikmati matahari ya. Jadi sekali-sekali kita keluar ruangan, dapat vitamin E gitu kan, terus tetap juga jaga kesehatan. Dan saya harap teman-teman juga ngelakuin ini, dimanapun teman-teman berada gitu ya, teman-teman perlu keluar ruangan, perlu punya aktivitas outdoor, apapun itu. Ya, selain tetap jaga makanan dan jaga kesehatan, olahraga tentunya, teman-teman juga perlu kena matahari lah kurang lebih ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama teman-teman ya. Yang mana dulu ya? Dari ini dulu deh, yang gampang dulu, yang ringan dulu. Dari eri.setiawan21. Dari history trading NFC, pair apa yang paling sering TP dan pair apa yang nggak profitable? Thanks Mas Fadli. Thanks Mas FG katanya. Bukan Mas Fadli. Kalau FG ini pasti dia alumninya kelasnya Forex First Class waktu kita live berkali-kali tuh gitu ya. Ada batch, ada season keberapa dan seterusnya, itu banyak anak-anak manggilnya, teman-teman tuh ngomongnya FG gitu ya. Gini teman-teman, kalau kita ngomongin pair apa yang paling profitable, jawabannya kita trading di semua pair dan hampir sama rata kalau ditarik selama ribuan transaksi sepanjang bertahun-tahun ya. Kecuali gold, sangat jarang memang kita provide dari NFC buat teman-teman semua. Personally kita trading gold tapi tidak di publish gitu ya. Tapi untuk currency atau pasangan mata uang lainnya yang forex yang 28 pair yang utama lah gitu ya, ada major pair, ada cross pair. Menurut saya tidak ada satu yang paling dominan dibanding yang lain. Ada yang paling banyak, juara satunya ada. Tapi sama ranking 2, 3, 4-nya kayak beda-beda tipis gitu teman-teman. Jadi agak susah ini untuk memberikan informasi apa pair yang paling sering TP dan apa yang paling nggak profitable. Karena gap antara yang terbaik sama yang terburuk itu nggak jauh. So saran saya teman-teman hajar semua peluang yang ada di forex, apapun pairnya. Ya, itu. Lanjut dari ini boleh nih satu, Handi Arifain. Mas, apakah benar robot auto trade Golf 4.0 sebegitu promisingnya profit? Nah. Oke. Kebetulan saya nggak pernah pelajarin spesifik ya yang mereknya ini nih, mereknya yang namanya auto trade Golf 4.0 ya. Tapi kalau misalnya gini, sebegitu promisingnya profit, berarti kan teman-teman tidak mengerti bagaimana cara memilih. Nah, ini yang penting. Ya, ini juga senada nih. Saya sekalian jawab baca pertanyaannya deh. Soalnya ada lagi nih deketan di bawahnya pertanyaannya dari Nana RMK23. Ciri robot forex yang money game kayak gimana ya? Nah, apakah robotnya beneran bagus ataukah ini money game dan bagaimana kita memilihnya? Itu yang penting buat teman-teman kan jawabannya. Teman-teman lupakan dulu merek robot apapun di luaran sana. Yang perlu teman-teman tahu adalah apa alasan robot itu bertransaksi. Nah, tuh. Kalau teman-teman yang bikin robot, yang ngerti cara bikin robot, coding robot, atau at least ngerti bisnis prosesnya forex sehingga bisa bikin logika algoritma buat bikin robot, mungkin teman-teman bisa lebih paham kenapa robot ini bagus banget, kenapa robot ini sebaiknya jangan diambil. Tapi saya bisa bilang mungkin 97% traders nggak ngerti robot yang dia beli, alasan transaksinya apa. Yang mahal itu, teman-teman. Kalau saya baca dari pertanyaannya, ini jelas dua teman kita yang barusan ini, Mas Handi sama siapa nih? Nana RMK nih, Mas Nana atau Mbak Nana, ini saya nggak tahu. Ini jelas bukan pembuat robot ya. Dan ini mungkin mewakili pertanyaan lebih dari 90% traders di luar sana yang pakai robot, which is beli. Atau mungkin gratis dikasih sama teman, atau direkomendasi orang, saya nggak tahu. Yang perlu teman-teman tanyakan sama orang yang mereferensikan atau menjual robotnya adalah kenapa dia transaksi di situ. Di situ tuh maksudnya gini, dia buy di harga 1,12345 misalnya. Kenapa dia buy di situ? Atau sell di 1,33333 misalnya. Kenapa sell di situ? Nah,
Kalau alasannya jelas dan selalu bisa dibuat konsisten dan menghasilkan profit, kabar baiknya itu bisa jadi profit konsisten. Karena kebanyakan robot ini hanya ya kombinasi dari averaging dikasih step-step tertentu, kadang dijauhin, kadang sama gitu ya. Ditambah martingale juga, lotnya naik kadang sampai 2 kali, dari 1 naik jadi 2 lot, jadi 4 lot, jadi 8 lot gitu ya, 2 kali lipat, atau mungkin cuma 1 jadi 1,1, selanjutnya kalau salah arah lagi jadi 1,21 misalnya, seterusnya seperti itu, supaya kalau balik bisa membayar kesalahan yang tadi. Saran saya teman-teman stay away kalau tidak jelas alasannya apa. Karena yang paling penting adalah teman-teman ngerti kenapa transaksinya diambil. Oke? Saya nggak masalah teman-teman mau pakai robot atau enggak, tapi mengertilah kenapa sebuah transaksi diambil. At least teman-teman sebagai investor, walaupun nggak trading ya, semua investor di luar sana, bukan cuma forex. Semua investor bisnis apapun di luar sana, ketika dia punya uang, dia taruh uangnya dalam sebuah bisnis, dia tahu persis bisnisnya ngapain. Kenapa bisnis ini beli instrumen tertentu, jual instrumen tertentu, mengambil keputusan untuk ekspansi tertentu, ada alasannya teman-teman. Bukan teman-teman taruh sejumlah modal terus mudah-mudahan profit. Nggak seperti itu cara mainnya. Gitu. Jadi ini yang mahal. Jadi kalau ada orang yang bisa menjelaskan algoritma berpikir robotnya, dan ini masuk akal buat teman-teman semua, baru kita diskusi. Apakah ini benar-benar bisa jangka panjang? Ingat, profit bertahun-tahun tidak menjamin di masa depan dia mungkin akan terus profit seperti itu. Kebetulan aja bisa. Masa mas kebetulan bertahun-tahun? Ya iya gitu. Bisa nggak mas 10 tahun bisa dibilang kebetulan? Bisa. Kalau dia beneran trading sampai di sini ya. Lebih parah lagi, ada yang memang money game. Nah, money game itu, yang dimaksud money game ini definisinya adalah orang yang baru masuk dipakai untuk bayar orang yang sudah lebih dulu, sehingga ada beban sistem yang satu saat akan meledak. Jadi nggak mampu bayar, habis itu ya pura-pura MC aja misalnya, seperti itu. Kan gampang. Ya ini yang saya khawatirkan teman-teman tidak mengerti. Oh ini ternyata salah invest, ini ternyata salah naruh duit, terus akhirnya jadi berujung apa ya, nggak bisa ngejar, nggak bisa nyalain siapa-siapa, ya duitnya hangus begitu aja gitu. Kalau duit iseng nggak apa-apa, nggak ada bedanya sama teman-teman pergi ke Las Vegas, masuk ke kasino gitu ya, bawa duit terus pulang happy walaupun duitnya habis, nggak masalah. Tapi kan ada banyak orang, saudara kita, teman kita yang benar-benar cuma segitu-gitunya duitnya. Saran saya teman-teman hati-hati. Teman-teman please pelajari lebih lanjut lagi dengan sangat detail. Saya pun tidak menutup diri sama robot-robot di luar sana kok. Ada yang bagus mas, ada. Tapi so far saya tetap manage secara pribadi. Saya mau yang bisa diatur robotnya sesuai dengan risk profile saya, sesuai dengan toleransi resiko yang saya punya secara pribadi gitu. Ada orang yang sangat agresif, ada yang sangat cari aman kan gitu. Oke? Lumayan panjang tuh ya. Yuk, kalau teman-teman mungkin ada sanggahan atau ada pertanyaan lanjutan tentang yang barusan saya ceritain, boleh diisi di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, udah agak panjang. Satu lagi deh. Ini nih tadi. Dari gistar_arnudi.fshd. Ini suka-suka nanya nih, saya ingat namanya. Dengan cara trading NFC, berapa persen perolehan profit jika diakumulasi 1 bulan? Jika raise 1%, oke. Per bulannya berapa persen profitnya berarti gitu kan ya. Berapa persen perolehannya. Well, kalau kita ambil secara kasar teman-teman, saya ada datanya. Dalam 3 tahun lebih NFC berkarya, ya, kayak musisi berkarya ya, di Indonesia ya, lebih tepatnya di seluruh dunia mungkin udah banyak banget yang di luar negeri ikutan kita. Plan kita tercatat before and after-nya ini baru 3 tahun terakhir. Lebih tepatnya dimulai bulan Juli dan Agustus sekitaran itu, tahun 2018. Jadi saat video ini direkam, ini genap 3 tahun lebih. Kita sudah mencatat before and after yang bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman bisa lihat chartnya before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Jadi kalau saya bilang kita akan buy di sana, kita beneran akan buy di sana. Hasilnya hasilnya profit atau hasilnya loss, kita laporin sama teman-teman semua. Nah, di TP1 teman-teman bisa lihat di situ ada ya, nanti ditampilin di layar ini. Itu 8R, TP2 65R, TP3-nya 82R. Oke, jadi kalau di total dibagi 36 bulan, which is 3 tahun ya, ini waktu direkam ini bulan September, jadi Agustus ketemu Agustus lah gitu ya. 37 bulan kalau mau dibagi lagi boleh. Itu menghasilkan kurang lebih 4,3 R per bulan. Kalau pertanyaannya tadi Mas Gistar tadi 1%, maka dia menghasilkan 4,3% per bulan selama 3 tahun. Oke, pertanyaan yang lebih besarnya adalah
Ada nggak Mas buktinya orang yang menghasilkan segitu? Jawaban saya, kemungkinan nggak ada. Loh terus apa dong Mas gunanya? Jawaban yang lebih benarnya lagi adalah kemungkinan besar semua orang yang follow plan NFC lebih dari itu profitnya. Loh kok bisa? Iya. Kenapa? Karena ketika kita ngajarin trading, teman-teman bukan hanya sekedar follow signal. Kita juga ajarin alasannya. Kita juga ceritain sama teman-teman semua sebaiknya transaksi yang biasanya loss itu jangan diambil lagi. Misalnya ada yang double resikonya. Misalnya GBP USD, GBP JPY, GBP NZT. Buy semua GBP-nya. Plannya terjadi tiga-tiganya di hari yang sama. Di website NFC dicantumin semuanya kita buy. Di real account kita buy. Ada akun yang memang ambil semua plan NFC. Tapi untuk orang lain, kita selalu sarankan kalau ini resikonya terlalu besar untuk dirimu, sebaiknya dikecilin. Atau diambil sebagian. Sehingga ketika loss berturut-turut semuanya, dia terhindar dari loss yang terlalu besar. Gitu. Maka hasilnya akan didapat lebih gede. Tapi kalau misalnya juga selain korelasi apalagi, teman-teman juga perlu bertumbuh sehingga tidak semua plan yang ada di NFC VIP harus diambil gitu. Teman-teman bisa mendownload semua filenya di NFC VIP dan bisa lihat before after, before after, before after. Teman-teman, dunia ini berpola. Ketika teman-teman mulai bisa mengerti pola transaksi-transaksi yang kena loss, which is itu setiap bulan kita lampirin ke dalam websitenya NFC VIP yang bisa teman-teman ambil ya, teman-teman bisa melihat, oh yang kayak gini biasanya SL nih, ini saya nggak ambil ah. Wah ini saya kayaknya TP nih, ini risknya saya naikin ah, dan ternyata TP dan akhirnya dapat profit lebih gede. Sehingga seharusnya rata-rata profit teman-teman di atas 4,3% per bulan. Gitu ya. Ini beneran terjadi. Di akun saya begitu, di akun para mentor yang tidak janjian pun kita lihat seperti itu. Saya yakin ada ribuan orang yang sampai sekarang masih happy dengan servicing NFC, baik itu dari NFC VIP, kelas FFC, STM-nya Mas Duyan Anggara gitu ya, Survival to Mastery, Forex. Terus di ruang trader juga ada banyak tools-tools yang bisa teman-teman beli, semuanya bisa dibeli sama ribuan orang dengan happy karena memang berkualitas bagus. So, kalau teman-teman mungkin, terus Mas saya harus ngapain sekarang? Nah, saran saya tahan dulu, jangan beli apapun dulu dari NFC, teman-teman chat ke salah satu tim NFC di bawah video ini ada. biolinki.co/Nusantara teredukasi. Diklik, lalu cari kontak WhatsApp siapapun, sama aja, diklik namanya, terus ngobrol dulu lewat WhatsApp supaya teman-teman bisa diarahkan mungkin video YouTube yang mana yang perlu saya tonton. Mungkin postingan Instagram yang mana yang perlu saya follow, yang perlu saya ikutin, yang perlu saya dapetin. Manfaatnya buat teman-teman semua dan itu gratis. Banyak banget value-nya. Baru setelah itu mungkin teman-teman mau ngebut bertumbuhnya, baru kita ngomongin kelas. Gitu ya. Atau tools yang perlu teman-teman beli mungkin. Oke? Ya, mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang pengen saya jawab. Thank you teman-teman yang selalu nonton sampai akhir dan teman-teman bisa share video ini supaya banyak orang-orang lain di luar sana ikut gerakan kita bersama. #Nusantara Teredukasi. Ya, thank you teman-teman. See you in the next video.